Kalau kita bicara mengenai data, data ini merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Karena dari sini nanti kita akan menganalisanya, mengolahnya untuk kemudian kita mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan untuk menjawab tujuan penelitian kita. Nah, seperti apa sih data yang baik itu? Yang pertama, ciri data yang baik itu ialah sesuai dengan penelitian kita. Apa yang dimaksud sesuai ini ialah datanya lengkap, kemudian datanya detail, kemudian datanya juga sesuai dengan topik penelitian kita, dan datanya bisa digunakan untuk menyelesaikan penelitian yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua terkait dengan data ialah data harus representatif, artinya bisa mewakili. Misalnya kita mengambil sampel, yaitu harus bisa mewakili populasi. Atau kita ingin misalnya meneliti suatu hal, ya berarti harus sesuai dengan tujuan dari penelitian kita, misalnya respondennya atau yang kita interview. Atau kita misalnya ingin studi kualitatif, ya data-data yang kita kumpulkan misalnya tentang artikel review ialah artikel-artikel yang itu mewakili dari yang sedang kita kerjakan. Kemudian hal yang berikutnya, yang ketiga ialah tentang etika penelitian, terutama saat kita mengambil data. Di beberapa kampus itu ada suatu etik komite misalnya untuk mereview saat kita akan mengambil data penelitian. Contohnya saat kita ingin mendistribusikan kuesioner, maka kuesioner kita akan direview untuk meminimalisir hal-hal sensitif yang bisa terjadi dalam suatu penelitian. Tentunya dalam suatu penelitian saat pengambilan data kita harus menjaga juga kerahasiaan responden, meminta konsen atau persetujuan dari responden, dan juga bisa mungkin menyampaikan berapa lama survei ini akan berlangsung. Jadi intinya dalam data tadi, teknik pengambilan data, kita harus mengambil data yang sesuai. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan data yang itu representatif. Dan yang ketiga, harus bisa lulus dari etika dalam pengambilan data. Nah, selesai dengan pengambilan data, hal berikutnya ialah manajemen data. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam manajemen data ialah kita mensortir. Nah, di sini artinya mensortir itu kita mengidentifikasi, kita melabeli, kita mereview, kita melakukan pengecekan kepada data-data kita, apakah data itu lengkap, detail, sesuai, benar, dan bisa digunakan dalam penelitian kita. Kemudian hal kedua yang tidak kalah penting ialah kita menyimpan dan merapikan ya data-data yang sudah kita kumpulkan. Karena jika kita tidak memanage data kita dengan baik, nanti jika dibutuhkan di kemudian hari misalnya itu akan kesulitan untuk kita membuka kembali atau menarik data itu kembali. Manajemen data ini dibutuhkan saat misalnya nanti artikel yang sudah kita susun sudah selesai itu mendapatkan komen dari reviewer yang itu terkait dengan data, atau saat kita mau ujian skripsi, tesis, disertasi yang itu terkait dengan data yang misalnya harus ada perbaikan dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan manajemen data tadi ialah disortir, kemudian disimpan. Nah, hal yang ketiga setelah kita lakukan pengambilan data, manajemen data ialah tentang metodologi penelitian. Metode penelitian ini juga sebenarnya adalah suatu cara, strategi ya untuk kita menganalisa data-data yang sudah kita kumpulkan, untuk kita gunakan, untuk kita olah menjadi informasi yang berisi kebenaran ya, menjadi informasi yang dibutuhkan untuk penelitian kita ya, atau kita bisa mendapatkan pemahaman secara mendalam dari topik yang telah kita teliti. Itu yang dimaksud dengan metode penelitian. Nah, bagaimana kita menentukan metode penelitian yang tepat? Yang pertama tentunya kita harus mengidentifikasi dari literatur review yang sudah kita kumpulkan. Untuk topik penelitian kita, bagaimana gold standard atau standar internasional misalnya, standar yang paling baik yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam menganalisa, mengolah datanya. Kemudian kita list metode-metode yang dipakai, yang itu termasuk gold standard, dan kita cari yang itu paling tepat, yang sesuai dengan data kita, yang sesuai dengan tujuan penelitian kita.
Tentunya metode ini tidaklah selalu sempurna, maka kita harus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, dan kita harus memberikan argumen atau rasional kenapa kita memilih metode ini. Misalnya juga kita lanjutkan dengan apa saja kemungkinan bias-bias yang ada dengan penggunaan pendekatan metode ini. Nah, masih dalam metode penelitian, hal yang ketiga ialah kita bisa menambahkan metode lain untuk menutupi kelemahan dari metode utama kita. Ya, ini bisa kita masukkan ke dalam robustness test atau uji kevalidan hasil. Misalnya kita gunakan metode yang lain untuk melengkapi metode utama. Jadi ketiga hal ini saling berkaitan, mulai terkait dari pengambilan data dan juga teknik pengambilan datanya, kemudian manajemen data dan metode penelitian. Dan ini sangat menentukan untuk nanti kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan dari penelitian kita. Jadi apa saja tadi poin-poin penting? Yang pertama, data ini harus kita gunakan data yang sesuai, kemudian mewakili yang itu beretika dalam teknik pengambilannya. Kemudian yang kedua, kita harus sortir, simpan datanya. Kemudian selanjutnya kita cari, identifikasi metode penelitian yang tepat untuk penelitian yang sedang kita kerjakan sekarang. Kemudian kita berikan argumen rasional, kelemahan dan kekurangan dari metode ini. Mungkin juga di dalamnya sekaligus kita beri model empirisnya, kemudian identifikasi variabel ya, dari mungkin variabel-variabel yang kita gunakan. Selanjutnya kita masih lengkapi dengan robustness test dengan pendekatan yang lain, dengan metode yang lain untuk memastikan hasil penelitian yang kita dapatkan itu valid. Intinya untuk menutupi kelemahan dari metode penelitian utama. Baik, itu tadi hal yang bisa saya sampaikan untuk video yang keempat dari seri penelitian ya, terkait dengan data, manajemen data, dan penentuan metode penelitian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.